Bayangkan oleh kita semua, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik kapitalisme. Katanya, sistem ini membuat kekayaan menumpuk di segelintir orang. Padahal, justru di bawah kebijakan Bu Sri Mulyani dan setiap rezim yang ia menjadi Menteri Keuangannya, Indonesia semakin kapitalis dan kekayaan makin terkonsentrasi di tangan segelintir elit. Jadi, bukankah Bu Sri Mulyani sebenarnya sedang mengkritik dirinya sendiri dan juga setiap rezim yang ia menjadi Menq-nya? Bu Sri Mulyani juga bilang bahwa komunisme itu buruk karena membuat orang nggak punya motivasi kerja. Dan katanya solusi semua ini apa? Ekonomi Islam dijadikan sebagai jalan ketiga. Menarik, kedengarannya indah ya. Tapi faktanya sistem ekonomi yang dipakai di negeri ini tetap kapitalis. APBN kita masih bertumpu pada pajak, bukan pada pengelolaan kekayaan alam dan berbagai kepemilikan yang syar'i sebagaimana ajaran Islam. Nah, yang paling serius adalah ketika Bu Sri Mulyani menyamakan pajak dengan zakat. Katanya dalam setiap rezeki kita ada hak orang lain, bisa lewat zakat, bisa lewat wakaf, bisa lewat pajak. Kedengarannya manis, tapi disinilah masalahnya. Pajak dan zakat itu sangat berbeda dalam Islam. Zakat hanya berlaku bagi yang hartanya sudah memenuhi nisab dan haul. Artinya yang kena zakat ya orang kaya. Sementara pajak kapitalisme dipukul rata ke semua orang, kaya maupun miskin. Bahkan rakyat kecil tetap dipaksa membayar pajak, sementara kekayaan alam justru diserahkan pada swasta dan asing. Disinilah letak bahayanya. Pajak dipoles demikian rupa dengan bahasa agama agar tampak seolah-olah sama dengan zakat. Padahal ini jelas upaya melegitimasi kapitalisme dengan menggunakan agama. Inilah politisasi agama yang dalam bentuk baru. Agama dipakai untuk membenarkan kebijakan kapitalis yang makin menjerat rakyat. Kalau serius mau bicara ekonomi Islam, jangan hanya jargon. Islam harus diterapkan secara kafah menyeluruh dalam naungan khilafah. Hanya dengan sistem inilah zakat bisa berjalan sesuai dengan syariat, kekayaan alam dikelola untuk umat, dan pajak tidak menjadi tulang punggung negara. Kalau tidak, semua pidato tentang ekonomi Islam hanya jadi gula-gula untuk menutupi wajah asli kapitalisme yang makin mencekik rakyat.